Halo semuanya, pribadi terpilih BRI Prioritas dan juga pembaca High End Magazine. Ada saya hari ini, Herjuno Syaputra, untuk High Tea with High End Special Podcast Exclusive Collaboration with BRI Prioritas. Senang sekali kali ini saya akan membawakan acara ini yang memang benar-benar memberikan banyak sekali insight dan values. Kita bisa belajar dengan beberapa narasumber kita karena mereka punya strength-nya di bidang masing-masing dan tentunya punya hal yang kita sebagai baik itu manusia ya, mau perempuan mau laki-laki bisa belajar lagi bahwa mengelola hidup, mengelola keuangan harus lebih wise. Nah, kalau bicara tentang mengelola keuangan, saya percaya everybody is busy making money every day, apalagi yang di Jakarta harus punya target, harus punya uang. Tapi ketika kita punya uang, ngerasa nggak cukup ya, wajar, manusia. Tapi harus bersyukur, right? But the other question yang mungkin banyak orang yang nggak susah akan jawabnya adalah, is everyone spending money wisely? Nah, itu yang akan kita coba bahas, bagaimana kita manage kondisi keuangan, lifestyle, apalagi di tengah pandemi, walaupun kita sekarang pelan-pelan sudah masuk endemi, ekonomi mulai bergerak, tapi bukan berarti kita harus kebablasan lagi, harus nggak hemat lagi, karena kita belajar sebenarnya 2 tahun ini luar biasa. Pandemi mengajarkan bagaimana Indonesia, dunia harus melihat segala sesuatu dengan bijaksana dan lebih berhemat. Nah, kali ini, hari ini saya kedatangan 2 narasumber, sosok yang pastinya perempuan yang hebat, nggak hanya cantik, nggak hanya keren, tapi hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena strength-nya luar biasa, background-nya luar biasa, dan sebagian pasti sudah familiar. Langsung saya sapa dulu tamu saya untuk hari ini. Ada Ibu Handayani selaku Director of Consumer Business BRI, dan juga ada Kak Titi Kamal ya. Halo. Merupakan ya sudahlah ya, seorang public figure, aktris, ada business owner. Aduh, sekarang tambahan bisnisnya banyak. Aduh, apa kabar semuanya Ibu Kak Titi? Baik sekali. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita hari ini. Terima Sebelum kasih. kita mulai, saya ke Ibu Handayani dulu. Yeah. Ini looking very fresh. I don't like, beneran. What's the secret behind this kind of look? Yang pertama tentu harus selalu bersyukur, itu yang paling Ya, penting gitu. And kadang-kadang memang kita harus manage gitu ya, pressure yang luar biasa. Ya. Tapi to celebrate small achievement itu Alright. itu membuat kita selalu bahagia. Ya. Karena tadi kita bisa menghargai setiap yang kita lakukan. Betul. Dan tentu membuat kita confidence, dan kalau itu yang terjadi pasti akan terlihat lebih Ya, sehat. bersyukur. Kalau Kak Titi apa rahasia dari tampilan yang aku bisa bilang ya, nggak hanya cantik tapi awet muda, ya? Terima Sama aja kasih. kayak dulu. Makasih. Apa Sebenarnya rahasianya? Mas Juno Oh. juga awet muda. Alhamdulillah. Handayani juga awet muda. Oh. Ya tadi sebenarnya nggak beda jauh, Oke. sama-sama harus bersyukur, bahagia, dan di tengah apapun yang terjadi kita tetap harus menyikapinya dengan positif. Betul. Kayaknya itu yang bikin Benar. kita jadi happy. Iya. Terus Jadi memang bersyukur tuh luar biasa ya. Ya. Value-nya bahwa ya walaupun kita kadang kan wajar ya Bu kalau Ya. hidup apalagi sosial media compare sama ini itu. Tapi kalau kita nggak bersyukur nggak akan cukup. Betul, Benar. You know, betul right? banget. kalau kita udah happy sama diri kita, Oke. nanti jadinya lebih berseri-seri kan. Betul. Oke. Langsung saja nih, yuk. Itu tipsnya ya, jadi bersyukur. Nah, Bu Handayani dan Kak Titi, kan tadi aku bilang di awal, pandemi mengajarkan banyak hal. Ya. Betul. Keuangan, harus hemat, nggak boleh boros. Betul. Memang, ya itu pun aku bisa merasakan sekali ketika pandemi, wow, ikat pinggang dikencangkan. Dan nggak bisa lagi kita harus beli semaunya. Aku ke Ibu Handayani dulu, ngelihat gaya hidup sekarang, Ya. khususnya kaum urban, modern, ya, yang tend to kayak buy this, buy that, in the end kayak, waduh, nggak dipakai. Ya. Bagaimana Ibu melihat fenomena kayak gini, Bu? Ya, terima kasih ya Ya. Mas Juno. Tentu saya senang banget nih BRI Prioritas Oke. berkolaborasi dengan High End, dan hari ini kita diskusi kayak hal yang serius tapi in a casual Betul. mood gitu ya, supaya lebih enak gitu. Kalau udah bicara tentang tadi ya
perubahan-perubahan, kemudian how to manage our financials, itu kan kesannya serius banget ya topiknya. Tapi kita coba untuk lebih relax ya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana perubahan behavior after pandemi COVID ya. Nah, kita tahu banget bahwa Mr. COVID ini is a transformer yang luar biasa. Betul. Kan before pandemic we think orang itu akan beradaptasi terhadap semua yang berbasis digital itu mungkin 5 sampai 10 tahun. Jadi it takes 5 to 10 years tadinya berpikir. Dan Mr. COVID datang, orang nggak bisa ketemu, ya, orang nggak bisa berinteraksi, gitu. Mau nggak mau mereka menggunakan perangkat digital, teknologi, gitu. Sehingga yang tadinya itu membahasakan dirinya gaptek, dia berusaha untuk menjadi orang yang paham teknologi, dan mereka belajar. Dan ternyata informasi itu banyak sekali, mudah didapat. Sehingga ini tentu membuat semakin banyak informasi, semakin banyak hal-hal baru yang dia ketahui, semakin banyak mereka ingin tampil gitu ya di dalam sosial media gitu. Kemudian kalau kita kenal ada namanya FOMO, fear of missing out, gitu. Sehingga karena sosial media ini dilihat oleh banyak orang gitu, maka mereka pengen akses. Dan ternyata ketika mereka membuat semacam sharing dengan community di Instagramnya dia, di Facebooknya mereka, ada hal-hal lain yang ada satu sisi positif, ada juga hal-hal yang negatif. Jadi saya rasa satu sisi ada perubahan dari behavior yang memberikan impact positif, tapi juga ada yang memberikan impact negatif. Dengan kata lain ya Bu, bahwa tadi teknologi maju, orang makin melek dengan teknologi, literasi teknologi makin bagus. Tapi di satu sisi juga konsumerisme ini secara nggak langsung merasuki kita. Betul. Akhirnya tadi bukannya malah saving, nabung, tapi ya banyak kan. Benar. Even you know pinjol, right? Yeah. Itu juga salah satu ya yang kita hadapi sekarang, bagaimana melihat bahwa banyak yang minjem juga bukan untuk sesuatu yang produktif, tapi konsumtif, dan akhirnya jadi masalah kan Kak Titi. Nah, kalau ke Kak Titi, ini bicara seorang Titi Kamal ya, banyak yang pengen tahu mungkin ya, gaya hidup Kak Titi ini gimana sih? Gaya hidup konsumtif atau hemat sebenarnya? Ya, secara keseluruhan. Karena kan aku juga nggak terlepas, aku sebagai public figure, jadi aku juga harus tampil prima, aku juga harus syuting, menjalani syuting, dan jadi aku harus banyak belanja juga kan, beberapa untuk modal kerja juga sebenarnya, kayak beli-beli ya biasalah perempuan ya, beli baju, beli semuanya gitu. Nah kalau aku nggak rem nih, bisa jadi besar banget gitu loh pengeluarannya, dan itu nggak boleh. Jadi aku harus benar-benar tentuin skala prioritasnya seperti apa. Pertama memang yang pengeluarannya itu harus kebutuhan pokok dulu nih, yang mendasar nih, yang esensial dulu. Setelah itu aku langsung tabung. Nah baru terakhirnya baru untuk belanja, untuk beli beberapa kebutuhan juga sih sebenarnya. Biasalah kebutuhan wanita gitu. Nah cuma aku udah amanin dulu untuk kebutuhan pokok dan saving. Jadi ada anggaran ya Kak ya? Ada anggarannya. Ya? Ada prioritas, mana yang memang harus dibeli, mana yang bisa nunggu. Betul. Tapi tetap juga ada bisa jajannya. Tetap ada jajannya, tapi emang nggak boleh banyak. Sesuai aja, sesuai kebutuhan aja. Tapi Kak Titi, ada yang berubah nggak sih sebenarnya ketika pandemi dan post pandemi? Apakah dulu memang seperti ini, atau ini ketika pandemi malah lebih ketat lagi? Memang ada perbedaan nggak sih sebenarnya sebelum dan setelah pandemi? Nah sebelum pandemi memang belanjanya lumayan banyak ya. Tuh Bu, lumayan wajar banyak. Ya, Bu, ya, perempuan. Setelah pandemi aku sama seperti Mas Juno, mengencangkan ikat pinggang juga, benar-benar sesuai. Dua lagi ikat pinggangnya ya. Tarik kiri sama tarik kanan. Aduh. Jadi emang harus karena aku harus memikirkan masa depan juga, dari mulai kebutuhan keluarga ya, dari mulai sekolah anak, dari mulai asuransinya, semuanya. Jadi aku pikirkan semuanya.
Makanya aku lebih mengenyangkan ikat pinggang lagi. Jadi lebih baik daripada aku membeli sesuatu yang sebenarnya masih bisa ditunda gitu. Lebih baik untuk investasi gitu. Itu kan lebih berguna untuk masa depan kan. Yes. Nah, gitu. ini yang pengen kita transform ya ke viewers bahwa menabung ya, saving, investasi itu penting banget. Apalagi di tengah kondisi kayak gini, gaya hidup. Karena aku percaya ya Bu ya bahwa financial management dengan gaya hidup itu ada korelasinya luar biasa. Gayanya ya selangit, tapi kalau financialnya nggak mendukung ya bisa negatif cash flow gitu ya. Kalau Ibu lihat kan sekarang bahwa ternyata banyak sih anak muda yang mulai sadar ya akan kondisi ini. Kalau dari pandangan Ibu Handayani sendiri, emang kita masih bisa ya di kondisi seperti ini nabung, investasi, walaupun tadi semuanya kan memang harus ada prioritas. Dari pandangan Ibu seperti apa? Jadi sebenarnya kuncinya tuh disiplin sebenarnya. Disiplin. Simple sih ya, disiplin. Iya, kata itu benar. Iya, kuncinya cuma disiplin. Berapapun penghasilan kita gitu, mau yang misalnya hanya 5 juta, compare tuh yang misalnya seperti Titi gitu jumlahnya cukup besar gitu. Itu kalau kita tidak disiplin mengaturnya gitu, ya akan sia-sia, kita tidak punya perencanaan yang baik. Kalau di prioritas BRI kita selalu mengajarkan atau meliterasi ya kepada masyarakat. Perencanaan keuangan itu sangat penting di level apapun gitu, di level pendapatan berapapun. Biasanya saya kasih kunci yang gampang, 40, 30, 20, 10 persen. Ya, 40%, 30%, 20%, 10%. Jadi kalau kita punya penghasilan, 40% itu yang hanya boleh dipakai untuk kita belanjakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau punya 10, 40-nya atau 4-nya itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi semua kebutuhan sehari-hari dari mulai misalnya belanja bulanan ya, kemudian uang sekolah anak, bayar listrik, bayar air, itu harus 40%. Jadi kita harus ngatur itu 40% dari total penghasilan kita. Artinya kalau misalnya, oh ternyata 40% itu nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Nah kita bisa ambil porsi yang kedua 30. 30 ini adalah maksimal pinjaman kita, cicilannya. Jadi kalau saya punya 10, 3 rupiahnya gitu ya, itu maksimal cicilan saya. Jadi kalau tadi 40 saya nggak cukup, terpaksa harus pinjam, maka cicilan itu harus nggak boleh lebih dari 3. Gitu. Jadi artinya kita harus ngitung berapa sih pinjaman yang kita boleh ambil, yang bunga yang harus kita bayar plus pokoknya itu 3% dari total penghasilan kita. 30%. Nah, 3 nih. Tapi ini yang menarik. Banyak orang meminjam ya Bu ya, ketika pengen minjem uang, kayak ada modal itu untuk hal something yang konsumtif, bukan produktif. Harusnya kan yang kita pinjam memang untuk hal yang produktif. Benar nggak sih Bu sebenarnya? Benar. Idealnya begitu. Kan hal produktif itu kadang-kadang orang bingung gitu ya mendeskripsikan produktif itu apa. Seperti apa? Kalau kita bicara produktif berarti ketika pinjam sesuatu, kemudian kita belikan sesuatu yang kita beli ini bisa menghasilkan income lainnya. That's what I'm talking about. Gitu. Jadi misalnya nih Juno, orang bicara mengenai beli kamera itu bisa konsumtif kalau kameranya disimpan, dipakai sekali-sekali, itu konsumtif. Tapi kamera menjadi produktif kalau kamera ini dipakai untuk misalnya mengcapture barang-barang atau sesuatu yang kemudian ketika kita post di Instagram, kita post di sosial media lainnya, dia menghasilkan gitu ya, menghasilkan tadi misalnya Mas Juno, saya jago bikin cake. Misalnya gitu ya. Aku punya makan sehat memang Bu Brenda. Bikin cake gitu ya. Kemudian saya beli kamera yang bagus supaya saya bisa take picture yang bagus. Sehingga ketika saya posting di sosial media ada orang yang beli. Ini kamera bukan konsumtif. Dia menjadi produktif. Gitu ya. Nah tadi 40, 30, kemudian 20. 20 inilah untuk
ongkos senang-senang. Ongkos senang. Ada nih ya, oke. Ada. 20 ya. Jadi, Oke. karena apa? Kalau kita nggak punya ongkos senang-senang, jadi stres. Aduh, Kalau jadi stres kita harus tidak, happy ya. jadi kita tidak menjadi produktif nantinya, karena kita kehilangan misalnya waktu untuk kita bisa tadi bersyukur untuk diri sendiri. Yes. Tapi apakah 20 harus dihabiskan? Enggak juga. Kalau 20 kita nggak pengen habiskan, bisa menjadi menambah yang 40 gitu. Kemudian 10 itu adalah untuk kita membagikan rasa syukur kita untuk orang yang membutuhkan. Ini benar sekali. Jangankan dari bicara tadi ya, segi financial management. Dalam agama pun ya, Kak Titi, ada berapa persen yang memang bukan punya kita sebenarnya. Dan itu harus dikasih. Dan itu somehow gini, giving back itu kayak, aku nggak tahu ya, tapi blessingnya luar biasa. Mungkin nggak besok dapetnya ya Bu. Betul. 2-3 tahun kemudian kita menolong, mungkin kita akan ditolong. Betul. Jadi, nah sekarang persoalannya, ini sekedar teori atau kita mau lakukan, gitu ya. Disiplin ya. Jadi kuncinya sekali lagi disiplin. Jadi setiap waktu kita harus mengevaluasi itu. Oleh sebab itu di BRI Prioritas kita memiliki juga tools untuk bisa mengatur itu di dalam aplikasi BRI Mobile kita yang namanya Brimo. Di situ ada Personal Financial Management, namanya BFM. Nah, di situ kelihatan tuh kita udah spending berapa sih dari semua penghasilan kita. Nah, itu kita evaluasi. Oh, ini kayaknya udah lebih dari 40% deh. Berarti ini harus ngambil yang 20%. Kita nggak boleh senang-senang 20% nih sekarang. Karena udah keambil sama 40% misalnya. Hari ini bulan Juni kita harus bayar uang sekolah anak untuk semester depan. Berarti ada pengeluaran yang berlebih dari alokasi yang 40%. Berarti kita harus ngambil yang either yang 20 atau yang 30. Gitu. Nah, itu yang harus diatur. Itu ada di apps semua, bisa pengaturannya. Luar biasa ya. Di Brimo tadi ya Bu ya? Di Brimo. Oke, nah Kak Titi, memang kan tadi disiplinnya. Itu kita gampang ya ngomongnya. Tapi when it comes to real world-nya, prakteknya gitu pasti akan susah. Kalau Kak Titi sendiri kan ya sudah banyak, karirnya ya sudah panjang, luar biasa kan. Bicara penghasilan, apa yang Kak Titi lakukan ketika memang harus invest atau harus nabung? Kalaupun invest, sekarang apa yang dijalankan seperti itu? Iya, aku memang apa ya, merasa dengan pendapatan seperti ini kalau tidak diinvestasikan tuh rasanya sayang ya. Karena ini merupakan tabungan aku untuk keluarga aku di masa depannya juga, bener gak? Dan makanya investasi yang aku gunakan salah satunya sudah lengkap semua di BRI Prioritas. Ada yang namanya reksadana dan kita juga bisa konsul. Jadi ada financial advisor juga ya Bu di situ. Jadi aku bisa nanya juga sambil belajar nih, baiknya kita investasi yang apa ya dengan dana segini gitu. Dan bahkan di situ juga lengkap sudah ada asuransinya juga dari BRI. Jadi bisa untuk proteksi keuangan aku dan keluarga juga. Jadi udah lengkap semuanya. Jadi aku merasa safe dan juga ada privilege-nya juga kan. Jadi kita merasa lengkap semuanya, makanya aku happy gitu. Dan memang kita perlu banget yang namanya investasi karena sudah bagian dari gaya hidup dan sebagai eksistensi diri, bener nggak? Jadi sudah jadi bagian dari gaya hidup. Bahwa kalau kita punya investasi, punya tabungan ya apapun lah namanya, insurance, whatever yang kita bisa save, bisa keep, memang itu kan buat kelangsungan hidup. Iya, untuk masa depannya juga kan. Apalagi punya keluarga ya. Punya keluarga. Nah, kalau aku lihat nih ya, ini kan narasumber aku nih cewek-cewek, perempuan luar biasa ya. Kok itu ya? Banyak perempuan mungkin ngerasa bahwa ya tadi punya banyak uang tapi ya sudah semaunya lah. Kalau Kak Titi nih ya, apa yang membuat Kak Titi sebagai seorang perempuan gitu, kok bisa harus berpikir aku nggak bisa gini, aku harus jadi perempuan yang smart karena ini buat keluarga. Karena aku percaya ya, fondasi keluarga tuh nggak hanya di pria, perempuannya juga harus hebat. Kak Titi gimana belajar all this logic nih sebenarnya? Iya, by nature atau by nature sih, karena memang aku kalau mau sedikit cerita waktu aku awal muda itu yang awal merintis karir, begitu ada uang aku langsung spending. Ada uang spending. Aduh mau buat apa ya? Kayaknya maunya di spending aja. Mau buat acara ini, acara itu gitu.
setelah itu aku berpikir, terus nanti gimana ya masa depan aku ya kalau aku nggak nabung gitu, kalau aku nggak investasikan lagi untuk masa depan. Dan setelah itu di umur-umur sekitar 20-an aku udah mulai tuh apa-apa yang aku punya lebih banyak ditabungnya gitu. Nah, makanya sekarang aku merasakan manfaatnya gitu. Jadinya kita jadi lebih mandiri, walaupun kita juga punya suami ya, tapi kita sebagai wanita jadi lebih mandiri, kita juga bisa membantu juga suami kita bisa merencanakan ke depannya untuk seperti apa nih pendidikan anak kita, sekolahnya, kan kita juga pengen dong anak kita sekolahnya bagus, pendidikannya baik ya Bu ya. Ini yang harus kita, tadi insight seperti ini luar biasa, untuk yang nonton kan juga mereka at least tahu bahwa hidup memang gak gampang, tapi kalau kita berusaha, disiplin ya, apalagi perempuan-perempuan di luar sana pasti bebannya luar biasa. Tapi kita banyak lihat contoh perempuan hebat dan mereka membuktikan bahwa tadi dengan disiplin, managing keuangan yang bagus, itu pasti. Karena suka banyak hal yang tidak terduga yang terjadi ya Bu ya. Nah, jadi kita seperti pandemi yang 2 tahun kemarin itu nggak ada orang yang menduga kan. Saya ke Bu Handayani. Kalau Kak Titi kan menarik bahwa ya aku yakin manusia tuh belajar tiap hari. Seiring umur pasti makin dewasa, ya harusnya kan. Nah kalau Ibu sendiri ada nggak sih tuh tips ya Bu kalau untuk kita sebagai pribadi bisa checking our own financial condition mandiri gitu, atau memang harus konsultasi? Tapi ada cara gampang nggak sih, whether am I healthy enough my money, maksudnya bisakah ini cukup? Ada tips nggak sih Bu? Ya mungkin tadi berangkat dari kita perempuan ya, karena kita berdua perempuan. Kalau saya nih ya dari masih muda nih, karena sekarang sudah usianya udah lebih dari setengah abad gitu ya. Jadi dari masih muda tuh saya selalu masih kuliah bahkan gitu. Selalu mencoba untuk menyiapkan sebagai perempuan kita harus punya financial independent gitu ya. Jadi tidak tergantung kepada siapapun gitu kan ya. Tergantung pada diri kita sendiri gitu. Nah, ini juga rasanya harus dibiasakan. Apakah kita seorang ibu rumah tangga ataupun kita bekerja berkarir gitu, maka financial independence itu penting untuk kita tanamkan supaya mengurangi ketergantungan ketika terjadi hal sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Misalnya begini, kalau saya ibu rumah tangga gitu, maka pastinya dapat penghasilan dari suami gitu. Tetapi di rumah itu bukan berarti kita tidak bisa berpenghasilan. Nah, kita mesti bisa mengeksplor diri kita sendiri. Kira-kira apa sih yang kita senang untuk melakukan yang bisa menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, kalau kita punya kesempatan berkarir sebagai perempuan gitu, maka biasanya kan kalau perempuan nih, uang suami, uang kita aja. Betul. Suami work istri shop gitu ya Bu. Workshop. Nah, ketika kita dapat uang dari suami, ya kita harus pastikan bertanggung jawab kepada suami untuk memanfaatkan uang ini untuk memberikan perlindungan untuk keluarga. Gitu. Selain tentu dari hasil yang didapatkan sebagai perempuan berkarir gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa disiplin untuk mengatur itu penting, tapi kita mesti tahu juga sebenarnya gitu, kita punya appetite resiko itu seperti apa sih terhadap diri kita sendiri gitu. Mesti kita cek nih, saya mampu nggak ya nggak stres ketika saya melakukan investasi, kemudian saya kehilangan investasi itu, kan tidak semua investasi itu bisa menghasilkan sesuatu sesuai yang kita harapkan. Misalnya gini, saya mau invest bikin usaha bareng sama Titi, gitu. Secara hitung-hitungan tahun pertama pasti untung 10% misalnya. Tahun kedua untung 30. Yang namanya orang berusaha nggak selalu untung. Kadang ada untung, ada nggak untung. Tapi kita mesti punya, saya itu mampu menanggung resiko tidak untung berapa persen, gitu ya. Nah sama dengan di investasi di instrumen keuangan, gitu. Kita punya banyak pilihan instrumen keuangan dari mulai yang berisiko sangat rendah, hampir tidak berisiko, sampai berisiko sangat tinggi. Nah tadi kan udah diatur tuh 40, 30, 20, 10. 30 ini bisa untuk investasi, yang 30 porsi ini adalah untuk investasi. Investasinya itu tadi
untuk bisa mengoptimalkan kekayaan kita. Kan orang berinvestasi untuk mengoptimalkan kekayaan kita. Tetapi gitu, bisa jadi ketika kita salah memilihnya, kita juga nggak menghasilkan return yang optimal. Dan nggak siap tadi stresnya. Nah, makanya kita mesti memilih berdasarkan appetite resiko kita. Di bank, di BRI kita punya variasi of product yang memiliki kategori risiko yang berbeda-beda. Jadi seperti tabungan deposito itu hampir zero resikonya ya, kecuali misalnya banknya collapse dan sebagainya ya, tapi mungkin tuh rarely. Kemudian resiko yang menengah gitu ya, menengah artinya bisa jadi dia tidak menghasilkan return, bisa jadi dia stuck, bisa jadi negatif, begitu ya. Gitu. Gitu. Ada yang resikonya tinggi seperti saham misalnya. Memahami ini memang tadi nggak semua orang, kadang ya knowledge gini kan nggak banyak tahu ya Bu. Dengan adanya edukasi ini paling tidak ada 1-2 orang yang mau berubah, mau berusaha, itu luar biasa kan, ada impact gitu. Nah Kak Titi, mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Nggak ngerasa 30 menit. Terakhir. Pertanyaannya banyak banget nih belum. Harusnya 2 jam, tapi Ibu harus kerja, aku juga harus kerja, Kak Titi juga harus kerja. Nih Kak Titi, dengan semua yang kita perbincangkan tadi ya, bahwa aku percaya bahwa perempuan, investasi, ya, gaya hidup itu semua relate ya. Kak Titi punya pesan apa untuk banyak perempuan muda di luar sana, ibu-ibu muda yang memang kadang kan masih struggle dalam artian mengatur uang ya, dan juga kadang keep up dengan gaya hidup yang apalagi di ibu kota yang luar biasa. Ada message apa? Ya buat wanita di luar sana, teruslah mengeksplorasi bakat kalian. Siapa tahu itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berguna untuk diri mereka sendiri. Dan jangan lupa juga untuk selalu menabung dan investasi juga, baik itu mungkin reksadana di BRI Prioritas lengkap ya Bu ya. Kita bisa asuransi juga. Terus selain itu kita juga selalu mengembangkan bakat kita dan juga kita harus tahu nih skala prioritas. Misalnya total pendapatan kita sekian, atau misalnya dari suami sekian. Oke, berarti yang seperti Ibu tadi bilang, sebagian untuk ini, sebagian ini, kita harus tahu dan harus jelas supaya tidak besar pasak daripada tiang gitu. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Jadi kita harus benar-benar dengan bijak, apalagi setelah pandemi kemarin kita harus lebih belajar bijak lagi untuk mengatur keuangan kita gitu. Dan kalau bisa sih karena dunia sosial media luas, banyak ada untuk belanja di mana-mana gitu yang bikin kita pengen nih. Kita harus tahan-tahan dan disiplin, baliknya lagi ke situ. Kita sendiri yang punya filter ya. Kita harus punya filter. Ego kita ya, dan hal-hal yang mungkin di luar kontrol kita yang bisa mengakomodir semuanya. Oke Bu Handayani, Bu, very short discussion, but it's very fruitful ya, insightful. Closing statement mungkin, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk no gender sebenarnya, perempuan, laki-laki di luar sana bicara investasi, nabung, what we should do biar kita juga tetap punya gaya hidup yang baik, tapi juga finansialnya sehat. Ya, kita sudah melalui kemarin 2 tahun terakhir situasi yang tidak mudah dan mendadak yang seperti rem sangat pakem. Itu sebuah pelajaran buat kita untuk bisa mencoba melihat kembali apakah kita sudah memiliki perencanaan keuangan yang memadai untuk memberikan proteksi bagi diri kita dan keluarga kita. Nah, tentu untuk semua pendengar di luar sana, masyarakat, BRI pastinya memiliki banyak sekali service dan produk begitu yang bisa membantu masyarakat untuk memulai merencanakan keuangannya dengan baik ya. Jadi saat ini tidak usah tunggu terlalu lama untuk kita coba mereview kembali apakah kita sudah memiliki kesehatan keuangan yang cukup untuk memberikan proteksi bagi kita. Jadi saya titip untuk semua masyarakat rajin untuk melakukan financial check up. Jadi nggak cuma badan yang di general check up, tapi financial check up ya. Dan itu harus dilakukan rutin secara tahunan. Diterpilih. Ya. Dan tentu setiap pertanyaan-pertanyaan atau juga tadi advisory yang dibutuhkan,
BRI sangat terbuka untuk bisa memberikan layanan terbaiknya. Ibu, terima kasih sekali. Obrolan singkat tapi luar biasa, Kak Titi. Makasih, luar Mas biasa. Juno. Saya senang sekali punya perempuan-perempuan hebat di sekitar saya, ya. Ada, of course, kalau personal ibu, ya. Dan ngelihat ini perempuan, saya makin optimis nasib bangsa makin lebih baik ke depannya. Harus. Karena perempuannya udah pinter semua. Pinter nabung, pinter investasi, ya. Karena jadi kita juga harus sadar bahwa peran kita baik itu nggak ngeliat superior, ya, atau siapapun itu, perempuan laki-laki sama, semua harus pinter, paling nggak punya kontribusi untuk keluarga, kalau lebih besar lagi buat komunitas, atau lebih besar lagi untuk bangsa dan negara. Terima kasih Bu Handayani, Kak Titi. Thank you. Sehat-sehat, sukses apapun yang dikerjakan, semoga selalu dalam berkat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Dan juga demikian obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman, mungkin kalau mau follow, ya, pribadi terpilih BRI Prioritas dan juga pembaca high end, boleh follow sosial media kita, ada di @bankbri_id, ya, itu. Terus dan juga ada kalau High End Magazine, gampang, @highendmagazine, serta bisa juga subscribe di YouTube-nya kita, ada Bank BRI, dan juga @highendmagazine, dan juga website-nya di High End. Dan untuk semua teman-teman mungkin update, bisa nonton nanti rerun-nya, kalau mungkin tadi di tengah jalan ada kerjaan, nanti kita bisa sambung lagi di YouTube-nya. Jadi semua insight dan semua knowledge yang kita berikan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di High Tea with High End Special Podcast di edisi berikutnya. Saya Herjuno Syaputra, ada Titi Kamal, ada Ibu Handayani. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. God bless. Waktunya kita minum teh sekarang. Silakan. Duluan. Dan duluan. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Aduh.